Selamat hari Sabat, saudara-saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk kita semua. Senang sekali boleh berada kembali di Jemaat Sentrum Kakas. Jemaat yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Untuk sekian waktu lamanya kami belum melayani untuk pelayanan hari Sabat. Beberapa kali berada di jemaat tetapi tidak di dalam pelayanan hari Sabat. Selalu senang dan gembira dan selalu rindu saudara bertemu dengan saudara-saudara di Jemaat Sentrum Kakas. Judul khotbah pada Sabat ini adalah Anak Penghiburan. Saudara-saudara, barangkali saudara bisa lihat di slide. Toko ini bukanlah toko yang besar. Namanya adalah Fred Rogers. Dia adalah seorang yang sangat sederhana, tetapi punya talenta yang besar. Dia bukan tokoh masyarakat yang besar, dia bukan presiden, dia bukan miliarder, dia bukan konten kreator yang sangat hebat, tetapi dia adalah seorang yang sangat sederhana, dan dia bekerja di salah satu stasiun TV sebagai pengisi acara di situ. Dan uniknya, ketika orang-orang berlomba-lomba untuk mencari popularitas di dalam dunia hiburan, justru Fred Rogers ini dia punya satu acara namanya Mr. Rogers Neighborhood atau tetangga Tuan Roger. Apa isi acaranya? Ternyata Fred Rogers ini dia sangat menyukai anak-anak. Dan acara ini adalah acara yang dikhususkan untuk pendidikan anak-anak dan keluarga. Walaupun dia sangat sederhana, tetapi acara Mr. Rogers Neighborhood ditonton jutaan pemirsa. Dan saudara tahu, penonton yang paling banyak adalah anak-anak. Dia menjadi idola dari anak-anak. Kenapa? Oleh karena di acara itu, Rogers dia memberikan motivasi kepada anak-anak untuk melawan rasa takut. Untuk melawan rasa rendah diri. Pada satu kali saudara-saudara, Fred Rogers ini dia bertemu dengan seorang anak yang lumpuh. Dan sedang duduk di kursi roda. Lalu dia datangi anak ini, kemudian anak ini sambil menangis dan dia katakan kepada Fred Rogers, "Saya tidak mendapatkan penghargaan oleh karena cacat fisik saya." Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Fred Rogers? Dia datangi anak ini dan dia katakan, "Anakku, engkau istimewa dengan apa adanya." Pada waktu itu saudara-saudara, anak yang lumpuh ini dia katakan pertama kali dalam hidupnya dia dihargai oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, Fred Rogers menjadi penghibur bagi jutaan anak-anak. Di dalam Alkitab saudara-saudara, ada seorang pria dan dia dijuluki anak penghiburan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Saudara-saudara, nama Barnabas pertama kali muncul di dalam Kisah pasal 4 ayat 36. Di dalam Perjanjian Baru,
Barnabas sangat dikenal sebagai rekan pelayanan Rasul Paulus. Tetapi ternyata Barnabas bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah siapa? Yusuf. Barnabas adalah nama julukan, nama sebutan yang diberikan oleh para rasul. Kenapa mereka menyebut Yusuf dengan nama Barnabas? Biasanya saudara, julukan itu seseorang diberikan nama julukan oleh karena karakternya, begitu ya, atau apa yang dilakukan oleh orang itu sampai dia diberikan julukan sesuatu. Kenapa saudara-saudara sekalian, Barnabas oleh para rasul dia disebut sebagai anak penghiburan? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Barnabas? Seperti apa sebenarnya karakter dari Barnabas ini sampai dia dijuluki anak penghiburan? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Kisah pasal 9 ayat 26 sampai 28. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun Barnabas menerima dia, membawanya kepada rasul-rasul, serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita tahu peristiwa bagaimana Saulus yang kemudian menjadi Paulus, dia ditobatkan oleh Tuhan. Dan sesudah pertobatan Saulus, dia datang ke Yerusalem. Saulus sangat terkenal oleh gereja Kristen, saudara-saudara. Kenapa? Dia dikenal oleh karena tugasnya untuk membunuh orang-orang Kristen atas nama agama. Mereka tidak tahu bahwa Saulus sudah bertobat, dan pada waktu dia datang di Yerusalem, dia berusaha untuk berbaur, menggabungkan dirinya dengan murid-murid yang lain dan rasul-rasul. Tetapi murid-murid dan rasul-rasul takut kepadanya. Mengapa dia takut, saudara? Kenapa mereka takut? Karena reputasi dari Saulus sendiri sebagai penganiaya kekristenan. Mereka menolak dan tidak mau menerima Saulus. Tetapi saudara, Barnabas, dia tahu betul apa yang dialami dan terjadi kepada Saulus. Bahwa Saulus yang sekarang bukan Saulus penganiaya, tetapi Saulus yang sekarang adalah Saulus yang bertobat. Dan dia datang kepada murid-murid, dia datang kepada rasul-rasul, membawa Saulus, dan dia terangkan pengalaman kehidupan dari Saulus. Saudara-saudara sekalian, Barnabas, dia tidak mencari keuntungan dari pihak yang sedang mengalami ketegangan. Kalau dia ingin memihak kepada murid-murid yang mayoritas, dia bisa katakan betul, kasih usir pada dia. Ya. Dia orang jahat, dia penganiaya, dia bisa provokasi murid rasul-rasul dan murid-murid untuk tidak menerima Saulus. Tetapi saudara-saudara, Barnabas
Gantinya dia jadi provokator, saudara-saudara, dia jadi pembawa damai. Dia bawa Saulus dan dia berikan pemahaman kepada murid-murid dan rasul bahwa ini bukan Saulus penganiaya, ini Saulus yang sudah apa? Yang sudah bertobat. Kita cenderung ketika ada pertikaian atau perselisihan, seringkali kita tidak bisa menempatkan diri kita di tempat yang benar. Kita justru bukan menjadi pendamai, tetapi justru kita memperparah keadaan seseorang atau satu kelompok tertentu. Kita justru memihak kepada orang yang kita senangi, dan kalau boleh melalui orang yang kita senangi ini mereka akan menyerang orang yang kita tidak suka. Paulus, saudara, kenapa Barnabas, kenapa dia disebut anak penghiburan oleh rasul-rasul? Karena ternyata dia suka sekali menciptakan apa? Damai. Sama dengan orang yang ada di Kakas. Lalu saudara yang kedua, yang kutipan Nyonya White dikatakan begini. Orang yang berjalan bersama Kristus akan menjadi pembawa damai, bukan pembawa pecah. Saudara semua sedang berjalan dengan Kristus, bukan? Apa yang kita perlu buat? Mari kita jadi damai-damai dan kita ciptakan damai itu kepada sesama kita. Amin, saudara-saudara. Lalu yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37. Demikianlah pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, bagaimana sifat Barnabas? Ya, pembawa damai, dia suka memberi dan berbagi. Jemaat sedang bertumbuh dan berkembang pada waktu itu. Dukungan keuangan sangat penting untuk pelayanan sosial, pelayanan altar kepada jemaat-jemaat yang sedang hidup di dalam kekurangan. Apa yang dilakukan oleh Barnabas, saudara? Dia jual ladangnya dan dia bawa itu ke kaki siapa? Ke kaki rasul-rasul. Kenapa? Karena dia merasa dia adalah bagian dari persekutuan di jemaat di mana dia ada. Karena ia merasa sepenanggungan dengan penderitaan dari jemaat. Dia merasa bahwa program di jemaat itu adalah tanggung jawabnya juga. Bukan hanya tanggung jawab rasul-rasul yang lain. Dia berbagi bukan sebagai beban, saudara-saudara. Tetapi dia berbagi oleh karena dia merasakan sukacita. Dia merasa lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Dan dia memberi tanpa menuntut balas. Dia memberi tanpa mengharapkan popularitas. Dan saya tahu, saudara, sifat-sifat ini ada di Jemaat Sentrum Kakas. Banyak sekali. Dan mungkin semua seperti itu. Amin, saudara-saudara. Jadi Pendeta Lumawir, aduh tenang saja. Banyak program di sini. Tenang saja, kan mau pergi Jakarta, aduh tenang saja, aman kalau di sini. Ya. Kemudian, saudara-saudara, yang ketiga, Barnabas, dia seorang pembawa damai, dia suka berbagi dan memberi. Lalu, saudara-saudara, Barnabas ini, dia suka sekali memberikan kesempatan dan mendorong orang lain untuk memperbaiki apa? Memperbaiki diri. Mari kita lihat ceritanya, menarik sekali, saudara-saudara. Kisah pasal 15 ayat 37 sampai 41.
Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Namun Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu. Saudara tahu, Markus dan Paulus punya pengalaman yang buruk sebelumnya. Oleh karena Markus meninggalkan Paulus sementara di dalam perjalanan misi. Dia kasih tinggal. Nah sekarang saudara-saudara, Barnabas ingin membawa serta siapa? Markus. Tapi Paulus tidak setuju, sangat tidak setuju. Bahkan Alkitab bilang, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Antara siapa? Antara Barnabas dengan Paulus. Gara-gara siapa? Gara-gara Markus. Paulus bilang, nyanda beres ini orang, Barnabas. So, tidak bisa dipercaya ini orang. Tapi Barnabas yakinkan, dia masih berguna. Kasih kesempatan ke dia. Jangan dulu cap dia begitu. Jangan dulu vonis dia begitu. Kasih kesempatan. Barnabas, sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Namun Paulus memilih apa? Silas. Sekarang, bagaimana akhir dari pengalaman kehidupan Markus? Yang ditolak oleh siapa? Ditolak oleh Paulus. Dikatakan begini, 2 Timotius 4 ayat 11. Paulus bilang pada Timotius ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah siapa? Markus. Dan bawalah kemari karena pelayanannya berguna bagi. Bayangkan saudara-saudara, Paulus dia tidak suka sekali ini Markus karena kurang ajar. Tapi Barnabas, saudara-saudara, dia kasih kesempatan untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Dan pada akhirnya Paulus mengakui Markus pelayanannya berguna bagi. Apa saudara begitu kira-kira? Kalau saudara ucap orang rusak, apa dia rusak terus sepanjang hidupnya? Apakah kalau saudara sudah label seseorang, apa dia akan seperti itu seterusnya? Kita semua perlu memperbaiki keadaan kita masing. Tetapi kita jangan pernah menghakimi seseorang seterusnya. Belajar seperti Barnabas. Orang yang sudah dianggap tidak layak, tidak pantas. Barnabas bilang, coba dulu Pak Paulus. Tes dulu, siapa tahu kata dia berubah. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Paulus sendiri mengakui pelayanannya apa? Berguna bagi. Amin saudara-saudara. Semua kelar Torah. Ini yang kedua terakhir. Kurang 2 slide. Barnabas tidak iri dengan keberhasilan siapa? Orang lain. Saudara-saudara sekalian, Kisah pasal 11 ayat 23 dan 26. Saudara-saudara, Barnabas itu dia jauh lebih senior saudara-saudara dari Paulus. Pelayanannya jauh lebih dulu dari siapa? Dari Paulus. Tetapi Barnabas tidak pernah iri dengan keberhasilan siapa? Paulus. Itu jadi rekan. Mereka jadi tim yang sangat hebat, saudara-saudara. Dia jauh lebih senior dari siapa? Dari Paulus. Tetapi saudara melihat keberhasilan, kehebatan Paulus di dalam pelayanan penginjilan, dia tidak iri.
Ya, dia bangga, dia senang dengan Paulus. Dia tidak merasa tersaingi, saudara-saudara. Ya. Orang kan lain kali begitu, tapi dia tanpa lain. Ya. Waktu ini ketua, apa dia? Waktu saya tergantikan, saya iri dengan mereka yang terpilih. Ya. Kita iri, saudara, melihat orang lain. Hidup orang lain lebih baik, bukannya didekati, tapi kita iri. Ceritakan, ya, diburuk-burukan, tapi itu tidak ada di sini. Saya tahu itu tidak ada. Ini sudah cuma kasih ingat saja ya. Saya tahu tidak ada di sini. Ya, yang terakhir. Mengapa saudara Barnabas adalah anak penghiburan? Kisah 11:24. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara, ayat ini luar biasa, saudara. Ini ayat penginjilan yang sangat hebat. Kenapa Barnabas bisa bawa orang-orang kepada Tuhan? Kenapa? Dia orang baik, dia penuh dengan kudus dan iman. Alkitab tidak bilang dia jago khotbah, dia jago mengajar sekolah sabnya. Ya. Lukas sebagai penulis buku kisah, dia katakan Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi saya pikir mungkin saya dan saudara bisa seperti itu. Kita bisa membawa orang kepada Tuhan kalau kita jadi orang baik. Kita bisa bawa orang kepada Tuhan kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan yang penuh dengan apa? Iman. Alangkah indahnya saudara-saudara kalau julukan Barnabas akan jadi julukan kita semua. Amin, saudara-saudara. Barnabas anak penghiburan. Jemaat Sentrum juga anak penghiburan, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.